Berjumpa kembali di pembelajaran kalkulus diferensial. Pada hari ini kita akan kembali membahas limit. Adapun yang kita bahas pada hari ini adalah teorema-teorema yang berlaku pada topik bahasan limit ini. Jadi, beberapa bahan diskusi kita adalah yang pertama, buatlah 3 buah fungsi yang memenuhi teorema Apit. Buatlah suatu fungsi dan tentukan suatu titik sehingga limit fungsi di titik tersebut tidak dapat ditentukan menggunakan teorema substitusi. Dan yang ketiga, buktikanlah salah satu bagian dari teorema aljabar limit fungsi yang akan saya sampaikan. Baik, yang pertama kita ke teorema limit aljabar. Jadi jika kita punya limit fx untuk x menuju c dan limit gx untuk x menuju c ini ada dan terdefinisi, dan k adalah sembarang konstanta real, maka kita mempunyai beberapa teorema, yaitu yang pertama, limit k untuk x mendekati c itu sama dengan k. Limit x untuk x mendekati c sama dengan x. Sama dengan c. Limit k dikali fx untuk x mendekati c sama dengan k dikalikan dengan limit fx untuk x mendekati c. Limit jumlah dari dua buah fungsi, jadi fx plus minus gx atau selisihnya di sini untuk x mendekati c, bisa kita tentukan dengan mencari limit masing-masing fungsi, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, berikutnya yang kelima, limit dari perkalian dua buah fungsi itu dapat kita cari dengan mencari limit masing-masing fungsi tersebut, lalu mengalikannya. Begitu juga dengan pembagian, jadi kalau fungsinya itu adalah f per g, kita bisa mencari limit f dan juga limit g, kemudian hasilnya adalah limit fx untuk x mendekati c per limit gx untuk x mendekati c dengan syarat limit gx untuk x mendekati c tidak sama dengan 0. Ingat syarat ini ya, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak boleh menggunakan teorema aljabar limit nomor 6 ini. Kemudian yang ketujuh, limit dari fungsi yang dipangkatkan dengan suatu bilangan asli sama dengan limit fungsi tersebut kemudian dipangkatkan dengan bilangan asli. Begitu pula akar pangkat dari limit akar pangkat dari suatu fungsi itu sama dengan akar pangkat dari limit fungsi tersebut. Di sini ingat bahwa terdapat syaratnya bahwa limit fx untuk x menuju c itu harus lebih dari sama dengan 0 untuk n-nya genap. Sedangkan untuk n-nya ganjil itu bebas-bebas saja. Sebab harus kalian ingat bahwa jika akar pangkat suatu bilangan genap, misalnya akar kuadrat, itu fungsi di bawah akar itu tidak boleh negatif. Nah, kita lanjut dengan contoh ya. Contoh yang sederhana untuk nomor 1, limit k untuk x mendekati c sama dengan k. Jadi sederhananya seperti ini. Kita melimitkan suatu fungsi konstan. Untuk x berapapun dia nilainya adalah konstan. Sehingga harusnya nilainya ya sama dengan konstan tersebut kan. Misalnya kita punya limit 5 untuk x mendekati 3. 5 ini kan tidak terpengaruh oleh x. Jadi limit 5 untuk x mendekati 3 itu akan selalu sama dengan, ya benar, sama dengan 5. Baik, contoh yang kedua. Untuk limit x untuk x mendekati c itu sama dengan c. Nanti silahkan dibuktikan ya. Bagaimana kalau limit x untuk x mendekati 3? Berapakah jawabannya? Ya benar, jawabannya sama dengan 3. Nah, ini mungkin contoh yang terakhir. Contoh lainnya bisa kalian lihat di buku. Limit k dikali fx untuk x mendekati c itu sama dengan k dikalikan dengan limit fx untuk x mendekati c. Contohnya jika kita punya limit 7x untuk x mendekati 3. Apa yang harus kita lakukan pertama?
Ya benar, jadi 7-nya itu kita bisa bawa ke depan. Jadi dia akan sama dengan 7 dikali limit X untuk X mendekati 3. Nah, karena limit X untuk X mendekati 3 sama dengan 3, maka ini akan sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Berikutnya adalah teorema substitusi. Nah, bunyinya adalah jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx untuk x mendekati c sama dengan fc jika fc terdefinisi. Ingat ya, jika fc terdefinisi. Nah, masih ingatkah kalian c dalam ring apa yang membuat fc ini terdefinisi? Jika f merupakan fungsi polinom, atau jika f merupakan fungsi rasional. Buka catatan kalian kembali ya. Contohnya, jika saya punya limit x pangkat 5 kurang 2x kuadrat plus 9x min 10. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikan satu terhadap setiap x yang ada. Jadinya 1 pangkat 5 dikurangi 2 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 dikurangi 10. Hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, itu adalah contoh yang polinom. Sedangkan kalau contoh yang fungsi rasional, misalkan kalau kita punya limit 2x plus 3 per x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 1. Di sini kita harus cek dulu, apakah jika kita substitusikan 1 ke x kuadrat plus 5 itu akan sama dengan 0? Coba dihitung. Ya, kalian benar. 1 kuadrat plus 5 itu sama dengan 6. Jadi dia tidak sama dengan 0. Sehingga kita bisa menggunakan teorema substitusi. Nah, jika kita substitusi x dengan 1, maka dia akan hasilnya 2 kali 1 ditambah 3 per 1 kuadrat plus 5. Ini akan sama dengan 5 per 6. Nah, selanjutnya kita punya teorema Apit. Kalian mungkin pernah mendengar, jika kalian sedang ujian, kemudian di depan kalian adalah orang pintar, di belakang kalian orang pintar, sebelah kanan, sebelah kiri kalian adalah orang pintar, kalian mungkin juga termasuk orang pintar. Sebab, jika kalian tidak jujur pada ulangan tersebut, kalian mungkin dapat menyontek. Tapi, jangan dilakukan ya pada saat kalian sudah masuk bangku kuliah, karena di sini orientasi kita bukan nilai, tapi seberapa pengetahuan atau seberapa dalam pengetahuan tentang kalkulus yang dapat kalian pahami dan nantinya akan dapat kalian aplikasikan pada ilmu lain ataupun pada kehidupan sehari-hari. Jadi jangan digunakan dengan cara yang tidak benar. Nah, teorema Apit ini bunyinya adalah jika kita punya f, g, dan h, itu adalah fungsi-fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx, maka, untuk setiap x yang dekat dengan C, kecuali mungkin di C, limit kemudian jika limit fx untuk x mendekati C sama dengan limit hx untuk x mendekati C, ini sama dengan L, untuk L suatu bilangan real, maka kita dapat simpulkan bahwa limit gx untuk x mendekati C juga sama dengan L. Nah, teorema Apit berikut akan kita gunakan pada pembuktian teorema trigonometri khusus. Sebelum itu, mari kita lihat teorema trigonometri. Teorema untuk fungsi trigonometri, untuk setiap bilangan C pada domain, berlaku limit sin X untuk X mendekati C sama dengan sin C, dan limit cos X untuk X mendekati C sama dengan cos C. Untuk fungsi trigonometri yang lain, kalian dapat melihat hubungan antara sin dan cos dan juga fungsi tersebut. Contohnya fungsi tan. Fungsi tan itu kan sama dengan sin per cos. Dengan teorema aljabar, kalian bisa dapatkan limit tan X untuk X mendekati C. Begitu pula, kalian juga dapat melihat kaitan sin X dan cos X dan juga tan X untuk fungsi kosekan, fungsi sekan, dan juga fungsi kotangen. Berikutnya adalah teorema limit fungsi trigonometri yang khusus. Di sini khususnya itu adalah yang pertama, limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1.
Dan yang kedua, limit 1 min cos X per X untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Nah, kita hanya akan buktikan bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu merupakan tugas mandiri untuk kalian. Pertama-tama, perhatikan kita mempunyai lingkaran yang berpusat di O dengan jari-jari OA. Nah, kemudian kita buat suatu titik pada lingkaran, misalkan titik tersebut adalah P, dan misalkan sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari ini, yaitu OA dan OP itu adalah T, maka koordinat titik P ini itu adalah cos T, sin T. Karena ini memenuhi segitiga siku-siku di sini. Jika ini siku-siku, dan ini ada jari-jarinya kita misalkan 1, sehingga OB itu OB per OP sama dengan cos T, sedangkan OP-nya sama dengan 1, sehingga OB-nya sama dengan cos T. Kemudian BP per OP itu sama dengan sin T, dan diperhatikan bahwa OP sama dengan 1, sehingga BP itu sama dengan sin T, sehingga koordinat titik P ini adalah cos T, sin T. Nah, kemudian kita perhatikan kita di sini selain mempunyai segitiga OBP, kita juga punya juring OBC dan juga juring OAP. Nah, kalian bisa lihat kan dengan gambar bahwa luas segitiga OBP itu lebih dari luas juring OBC, tapi kurang dari luas juring OAP. Itu kesimpulan kita yang pertama. Kemudian, nah, luas dari juring OBC itu kita cari, dia sama dengan setengah cos T kuadrat dikalikan dengan mutlak T. Sedangkan luas dari segitiga OBP itu setengah alas kali tinggi, alasnya cos T, kemudian tingginya sin T, maka jadinya seperti ini. Kemudian luas dari juring OAP itu sama dengan setengah dikali 1 kuadrat dikali mutlak T di sini. Nah, mutlak T di sini itu adalah sudutnya kalau kita buat perbandingan sudutnya dengan 360 derajat. Jadi kalian masih ingat kan bagaimana caranya mencari luas juring? Luas juring itu kan sama dengan sudut per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran kalau kita mengukur luas juring OBC, maka jari-jari yang dipakai adalah OB, yaitu cos T. Berarti luas lingkarannya itu adalah cos T kuadrat. Nah, sudut T ini kemudian kita bagi dengan 360 derajat, kita simbolkan dengan setengah mutlak T ini. Begitu pula yang juring OAP. Jadi jari-jarinya itu adalah 1, berarti luas lingkaran adalah 1 kuadrat atau sama dengan 1. Kemudian sudutnya T dibagi 360 derajat kita simbolkan dengan setengah mutlak T ini. Ini merupakan penyimbolan sudut dalam radian. Nah, kemudian semua ruas ini kita bagi dengan cos T, maka dan dengan melihat bahwa ini di kuadran 1, bahwa cos T itu positif, maka kita akan mendapatkan bahwa cos T ini akan kurang dari sama dengan, ini dibagi dengan setengah dikali cos T dikali mutlak T ini. Jadinya dari sini setengahnya habis, mutlak T-nya habis, cos T-nya yang ini kuadrat tinggal 1 jadinya cos T. Kemudian dari sini cos T-nya habis,
setengahnya habis, jadinya mutlak T per sin T mutlak sin T per T. Kemudian yang di sini jadinya 1 per cos T. Baik, kemudian dari sini karena sinnya itu juga di kuadran 1 dan dia positif, kemudian sudutnya di sini juga positif, maka kita bisa temukan seperti ini. Nah, kemudian dengan melimitkan T itu ke 0, maka kita dapat limit T mendekati 0 cos T itu sama dengan 1. Begitu pula limit 1 per cos T itu juga sama dengan 1. Sehingga dari sini dengan menggunakan teorema Apit, kita dapat simpulkan bahwa limit sin T per T untuk T mendekati 0 itu juga sama dengan 1. Baik, demikian video mengenai teorema yang dapat kalian gunakan pada topik limit. Mari pelajari lagi buku dan selesaikan soal diskusi yang dipaparkan pada slide awal tadi. Terima kasih.